Assalamualaikum brother and sister Villa. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di video kali ini. It's me Utama Prasojo and welcome back to my channel. Oke teman-teman, pada video kali ini aku akan bahas tentang perang pemikiran secara garis besar supaya kita tahu gambaran secara menyeluruh tentang adanya perang pemikiran atau Ghazwul Fikri ini. Orang-orang zaman dahulu mereka berhadapan dengan bahaya-bahaya fisik seperti pedang, panah, tombak, dan seterusnya. Dan kita tahu Islam bisa menyebar ke muka bumi, salah satu faktornya adalah melalui jalur futuhat atau pembebasan, seperti penaklukan Al-Quds dan penaklukan Konstantinopel. Di saat yang sama, umat muslim zaman dahulu juga diserang oleh musuh-musuh seperti serangan pasukan Tartar dan serangan dari pasukan Salib. Sehingga orang-orang zaman dahulu berlomba-lomba membuat pasukan dengan senjata-senjata, perisai-perisai, dan perlengkapan yang ada untuk berperang dan melindungi wilayahnya dari serangan. Salahuddin Al-Ayyubi membuat manjanik yang mampu melemparkan batu-batu raksasa. Muhammad Al-Fatih membuat meriam raksasa yang merupakan meriam terkuat di zamannya. Melatih pasukan-pasukan yang kuat supaya bisa memenangkan sebuah peperangan. Karena orang-orang zaman dahulu menghadapi serangan-serangan yang bersifat fisik, maka mereka pun melawannya dengan pertahanan dan serangan yang bersifat fisik pula. Tapi pertanyaannya, apakah di zaman sekarang, pedang, panah, dan meriam bisa melindungi umat muslim dari serangan-serangan modern? Jawabannya tidak. Karena sekarang yang dilakukan bukanlah serangan fisik, tapi serangan pemikiran. Serangan pemikiran ini menyerang orang langsung tanpa dibatasi dengan tameng-tameng atau tembok, tanpa dibatasi oleh hal-hal yang bersifat fisik. Dan jangan salah, daya serangannya lebih fatal dan parah. Kenapa? Kalau misal kita berperang 1 versus 1 secara fisik, kita kalah, dibunuh musuh, jadinya 0 versus 1. Dan jika kita mati, tentunya syahid. Tapi kalau kita berperang pemikiran 1 versus 1, kemudian kita kalah, maka yang terjadi bukan 0 versus 1, tapi 0 versus 2. Karena orangnya masih hidup, tapi berbalik memusuhi Islam dan bisa mengantarkannya ke neraka. Bahkan dia tidak sadar sudah menjadi korban, karena memang pemikirannya sudah dikendalikan. Dan lebih parahnya lagi, jika orang-orang ini menyebarkan pemikiran sesatnya, itu pada sekitarnya, maka pemikiran yang merusak Islam ini menyebar seperti virus di tengah umat Islam, dan merubah umat seperti zombie tanpa disadari. Kenapa? Karena jika pemikirannya rusak, maka rusak pula perbuatannya. Dan jika perbuatannya rusak, diulang-ulang terus, maka akan menjadi kebiasaan dan budaya di tengah masyarakat yang akan berujung kehancuran dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita umat Islam zaman sekarang sangat lemah menghadapi serangan pemikiran. Maka kita tidak bisa menyaring informasi, kita tidak bisa membedakan pemikiran-pemikiran mana yang bukan berasal dari Islam, yang boleh diambil dan yang tidak boleh diambil. Pemikiran yang berlawanan dengan Islam diterima begitu saja, sehingga merusak pemikiran Islam. Contoh pemikiran yang berlawanan dengan Islam seperti sekulerisme, liberalisme, pluralisme, dan seterusnya. Dan itu sudah masuk menyerang ke segala lini, mulai dari statement para petinggi-petinggi negara, di bidang pendidikan, di media massa, sampai dengan influencer-influencer dan akun-akun di medsos. Contohnya di bidang pendidikan. Kita saat sekolah diajarkan tentang demokrasi, sistem buatan manusia yang mana kekuasaan di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita diajarkan bahwa demokrasi adalah sistem yang adil, sistem yang berpihak kepada rakyat, seolah-olah sistem ini sistem yang terbaik dan bisa mensejahterakan rakyat. Tapi fakta di lapangan justru berkebalikan. Coba kita lihat demo hari ini. Rakyat merasakan ketidakadilan dan saat mereka ingin menyuarakan aspirasi, mereka justru menjadi target kebrutalan aparat negara. Itu hanya salah satu kecacatan sistem demokrasi, belum soal pemikiran HAM yang juga diulang terus-menerus di sekolah. Maka jangan-jangan ada pemikiran lainnya yang kita rasa itu baik, tapi sejatinya buruk dan berlawanan dengan syariat Islam. Dan serangan pemikiran-pemikiran itu dilakukan secara masif oleh musuh-musuh Islam. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya keluarlah statement-statement yang menyimpang yang tersebar di masyarakat. Contohnya, semua agama itu sama, menuju Tuhan yang sama, tapi caranya berbeda. Ayat konstitusi itu lebih tinggi daripada ayat suci. Hijab itu nggak wajib bagi muslimah. Pacaran itu nggak apa-apa, asal pacarannya sehat. Terorisme itu punya agama, dan agamanya adalah Islam. LGBT itu gak apa-apa asal tidak merugikan masyarakat. Khilafah itu ideologi yang terlarang, buatan ISIS dan lain-lain.
Beragama itu harus disesuaikan dengan budaya. Kalau syariat Islam ditegakkan, bagaimana nasib non-muslim nanti? Masjid itu tempat radikalisme. Kalau mau syariat Islam, jangan di Indonesia, ke Arab sono. Indonesia merdeka bukan karena Islam. Kalau bicara politik, jangan bawa-bawa agama. Agama dan politik harus dipisah. Dan statement yang viral sekarang adalah ciri-ciri orang radikal itu good looking, hafiz, dan bisa bahasa Arab. Memakaikan hijab kepada anak kecil itu bentuk pemaksaan dan harus dibiarkan sesukanya. Habis itu, K-pop itu inspirasi budaya bangsa. Kan itu sebuah pemikiran yang gak masuk akal ya. Masa dengan kita mencintai budaya negara lain, kita jadi terinspirasi untuk mengenalkan budaya negeri kita. Itu kayak teko kamu isi kopi, habis itu kamu berharap yang keluar dari teko itu teh. Maka kamu tunggu sampai hari kiamat pun yang keluar tetap kopi, bukan teh. Ya Karim. Maka dari itu, Presiden ketiga Korea Selatan pada awal-awal masa kepemimpinannya melarang budaya asing masuk ke Korea Selatan. Itulah yang membuat K-pop begitu booming. Habis itu, ada orang yang mempersekusi buku Muhammad Al-Fatih dan menyebut Muhammad Al-Fatih adalah tokoh asing. Jangan-jangan nanti Rasulullah disebut tokoh asing juga dan dikatakan tidak Pancasilais juga. Kan lucu ya, budaya Korea yang jelas asing dan mengajarkan nilai hedonisme, pergaulan bebas, disupport. Terus Muhammad Al-Fatih yang mana dia adalah sebaik-baik pemimpin, justru dipersekusi bukunya. Siswa itu baca buku Muhammad Al-Fatih agar dia nanti bisa menjadi pemimpin hebat seperti Muhammad Al-Fatih. Kalau bacanya komik Shinchan dan Doraemon, jadinya pemimpin seperti apa? Statement-statement menyimpang seperti tadi berasal dari Muslim, bahkan berasal dari tokoh yang berpendidikan dan mempunyai gelar tinggi. Dan tak jarang, statement-statement seperti tadi didukung dengan dalil-dalil Al-Quran, tapi dengan pemahaman dan tafsir yang salah. Nah, terus bagaimana cara kita menghadapi serangan-serangan pemikiran? Tentunya dengan pertahanan-pertahanan yang bersifat pemikiran juga. Pertahanan pemikiran yang seperti apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemikiran Islam itu sendiri. Akidah Islam, syariat Islam, sistematika berpikir yang Islami, sehingga kita bisa mengerti tentang dasar-dasar di dalam Islam itu, sehingga kita tidak tertipu dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang bisa merusak Islam dari dalam, agar kita tidak dibohongi dan disesatkan. Bahkan kita sekarang lihat banyak orang yang punya pemahaman fikih yang bagus, pemahaman ritual yang bagus, tapi secara pemahaman pemikiran Islam gagal total. Di saat yang sama dia ahli fikih, tapi di saat yang sama dia tidak bisa membedakan orang-orang yang berpura-pura Islam dan orang-orang munafik yang ingin merusak Islam dari dalam. Tidak bisa membedakan orang yang benar-benar berilmu dengan orang yang mengaku-aku berilmu. Dia tidak bisa membedakan mana yang mau membangkitkan Islam dan mana yang mau menghancurkan Islam dengan topeng-topeng yang mereka gunakan. Karena apa? Karena serangan pemikiran. Oke teman-teman, kalau dulu kaum muslimin membangun pasukan-pasukan yang kuat untuk menghadapi serangan fisik, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita sudah tahu dan sudah paham bahwa serangannya adalah serangan pemikiran, maka kekuatan pemikiran seperti apa yang seharusnya kita buat sehingga kita tidak terkontaminasi dengan ide-ide yang berlawanan dengan Islam. Bagaimana sejarah perang pemikiran ini dimulai? Siapa musuh yang mengendalikan pionnya di balik layar? Dan bagaimana cara kita untuk menyerang balik serangan-serangan pemikiran mereka? Itulah yang insya Allah aku akan bahas di video-video selanjutnya. Oke brother and sister Filah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada pendapat atau pertanyaan, langsung isi saja di kolom komentar. Jika video ini berfaedah, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan yang terakhir, share video ini agar kebaikan ini tidak terhenti di kamu.